Kami dari kelompok 2, pada RPL kali ini kami mengusung topik dengan tema fluida dinamis. Judul yang kami bawakan yaitu penerapan hukum Bernoulli pada venturometer dengan manometer. Selamat menyaksikan! Perkenalkan, nama saya Rifan Asfida Fadila, NIM 12321009090, Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Ira dengan NIM 123230054 dari Prodi Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia dengan NIM 123230062 dari Prodi Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Lela Oktavia Sugian, NIM 123230053 dari Prodi Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Devita Putri Fadila Samosir, NIM 123470025, Prodi Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu. Perkenalkan, nama saya Hokdiman Hawunarang Simanulang dengan NIM 123230061 dari Prodi Teknik Geomatika. Fluida dinamis. Fluida didefinisikan sebagai suatu zat yang dapat mengalami perubahan bentuk secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser walaupun relatif kecil, atau bisa disebut zat mengalir. Fluida dinamis adalah fluida dapat berupa zat cair ataupun gas yang alirannya bergerak secara ideal dengan kecepatan konstan. Fluida dianggap tidak kompresibel, dianggap bergerak tanpa gesekan, aliran stasioner, dan tidak bergantung waktu. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yaitu Daniel Bernoulli. Hukum Bernoulli berbunyi, jumlah dari tekanan, energi kinetik setiap volume, dan energi potensial setiap volume di titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluida akan naik. Persamaan hukum Bernoulli erat kaitannya dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin dengan aliran fluida yang bermassa jenis. Munculnya persamaan energi Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul hingga menghasilkan implementasi berikut. Rumus 1P ditambah PV kuadrat ditambah PGH sama dengan konstan, atau P1 ditambah P ditambah PGH1 sama dengan P2 ditambah PV kuadrat ditambah PGH 2 dengan P tekanan dengan satuan ampere kuadrat, V kecepatan aliran fluida dengan satuan ampere S, G percepatan gravitasi dengan satuan ampere S kuadrat, dan H ketinggian pipa dari tanah dengan satuan meter. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Penturimeter. Penturimeter atau flowmeter penturi merupakan jenis flowmeter yang bekerja dengan menerapkan hukum Bernoulli. Penturimeter biasa digunakan dalam industri pengolahan air atau WTP, kimia, farmasi, dan pengolahan minyak dan gas untuk mengukur laju aliran fluida di dalam pipa. Luas penampungan di pipa dikurangi untuk menciptakan perbedaan tekanan yang diukur dengan manometer untuk menentukan laju aliran. Jadi, penturimeter adalah flowmeter tipe head diferensial yang mengubah energi tekanan menjadi energi kinetik. Prinsip penturimeter dikemukakan oleh Giovanni Battista Penturi, atau oleh karena itu perangkat ini dinamakan penturimeter.
tapi pertama kali digunakan dalam aplikasi pengukuran praktis oleh Siemens Herstal. Venturimeter dengan manometer. Venturimeter dengan manometer adalah salah satu alat untuk mengukur laju fluida. Bedanya dengan venturimeter biasa yaitu venturimeter dengan manometer ini dapat digunakan untuk menentukan laju aliran gas pada pipa. Bentuk venturimeter dengan manometer bisa dilihat pada gambar. Venturimeter bekerja berdasarkan prinsip persamaan Bernoulli, yaitu tekanan berkurang dengan meningkatnya kecepatan. Bagian persilangan tenggorokan kurang dari bagian persilangan pipa saluran masuk. Sebagai bagian persilangan dari pipa aliran masuk ke tenggorokan berkurang, kecepatan cairan akan meningkat, dan karenanya tekanan menurun. Karena penurunan tekanan, perbedaan tekanan dibuat antara pipa, aliran masuk, dan bagian tenggorokan venturimeter. Perbedaan tekanan ini dapat diukur dengan menggunakan nanometer diferensial antara bagian masuk dan bagian tenggorokan, atau menggunakan dua pengukur pada bagian aliran masuk dan bagian tenggorokan. Perbedaan tekanan melalui pipa dihitung setelah mendapatkan laju aliran. Rumus persamaan venturimeter. Percobaan venturimeter dengan manometer. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu 1. Pipa diameter 2,5 cm dan 3 cm. 2. Pipa L, penghubung dan penutup. 3. Selang. 4. Minyak dan air. 5. Cutter, spidol, korek, dan paku. Dan yang terakhir adalah lakban. Langkah pembuatan. Pertama, lubangi pipa dengan paku yang sudah dipanaskan. Hubungkan pipa menggunakan pipa penghubung, lalu pasang pipa L ke pipa besar, kemudian tutup pipa kecil dengan pipa penghubung. Isi minyak ke dalam selang. Lalu hubungkan selang dengan pipa yang sudah dilubangin. Rekatkan selang menggunakan lakban. Tandain ketinggian minyak dengan lakban. Percobaan dilakukan dengan cara memasukkan air ke dalam pipa, kemudian amati perubahan yang terjadi.
Percobaan ketiga, setelah selang diisi ke dalam minyak dan diberi tanda, lalu kita masukkan air ke dalam pipanya. Setelah dimasukkan air, ketinggian minyak akan mengalami perubahan. Ketinggian minyak pada pipa kecil lebih tinggi daripada ketinggian minyak pada pipa besar. Pada hasil percobaan kali ini, setelah dimasukkan ke dalam pipa, minyaknya berganti posisi. Hal ini dikarenakan tekanan pada pipa kecil lebih besar dibandingkan pipa besar. Jadi, semakin besar luas penampang kecepatan aliran air akan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan prinsip Bernoulli di mana jika kelajuan fluida bertambah, maka tekanan fluida tersebut jadi lebih kecil. Kelebihan dari venturimeter dengan manometer dapat digunakan untuk fluida berupa gas. 1. Kehilangan daya cenderung sangat kecil. 2. Venturimeter dapat digunakan di mana ada bagian valve keran kecil tersedia. 3. Reproduksibilitas tinggi. 4. Akurasi lebih besar dalam rentang aliran yang lebar. 5. Venturimeter juga dapat digunakan untuk fluida yang terkompresi dan tidak cocok dengan flowmeter lain. 6. Kemudahan penggunaan. 7. Koefisien pelepasan CD lebih tinggi. 8. Banyak digunakan untuk volume aliran tinggi. Kelemahan venturimeter. Bagaimanapun memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Di antaranya adalah 1. Biaya pemasangan venturimeter tinggi. 2. Ada beberapa kesulitan selama perawatan. 3. Perangkat ini tidak dapat digunakan di mana pipa memiliki diameter kecil 76,2 mm dan non-linear. 4. Venturimeter menempati lebih banyak ruang daripada orifice meter. Batas bilangan Reynolds paling bawah adalah 150.000. Dan terakhir, memiliki harga yang tergolong mahal dan sedikit berat. Saran untuk pengembangan kedepannya yaitu sebaiknya pada pembuatan venturimeter ini dapat dibuat penyangga yang dapat menyangga pipa venturi dengan baik. Selain itu, sebaiknya menggunakan lem VFC agar selang tidak bocor dan disarankan menggunakan alat bertekanan udara tinggi agar terdapat perbedaan ketinggian yang signifikan. Sekian dari kami, kelompok 2 RBL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.